Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai pemateri yaitu logika matematika. Nama saya Kardi dengan NIM H0219313, program studi pendidikan matematika. Baik, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu logika matematika. Baik, yang pertama itu kalimat deklaratif. Adapun pendahuluan logika yaitu merupakan studi penalaran reason, yaitu cara berpikir dengan pengembangan sesuatu berdasarkan akal budi bukan dengan perasaan atau pengalaman. Pelajaran logika fokus pada hubungan antara pernyataan-pernyataan yang sistematis. Sebagai contoh, semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Jadi, semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Meskipun logika tidak membantu memutuskan suatu pernyataan benar atau salah, namun pernyataan pertama dan kedua benar, maka logika akan membawa kita pada kesimpulan bahwa pernyataan ketiga juga benar. Logika membantu membedakan suatu pernyataan valid ataupun tidak, juga digunakan untuk membuktikan teorema dalam matematika. Adapun definisi kalimat lengkap, jika paling sedikit memuat subjek dan predikat. Sebagai contoh, Ali makan disimbolkan dengan L. Nomor 2, Al menulis buku disimbolkan dengan TL. Dan yang ketiga, setiap hari matahari terbit sebelah timur dan disimbolkan dengan L. Definisinya itu kalimat dikatakan memiliki arti jika kalimat tersebut dapat dipahami. Maksudnya dalam pembicaraan baik tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya itu semesta pembicaraan. Dalam matematika, setiap simbol atau kalimat harus mempunyai artian tunggal, di mana semesta pembicaraan adalah himpunan semua objek-objek yang berada atau dibentangkan di dalam pembicaraan. Contoh, apa yang menjadi semesta pembicaraan dari kalimat tersebut? Yang pertama, Amir lebih kecil daripada setiap anggota. Ada anggota lebih kecil daripada satu. Adapun permasalahannya itu tentukan semesta pembicaraan agar persamaan X pangkat 2 kurang X kurang 2 adalah 0, mempunyai tepat satu penyelesaian ataupun 2. Dan yang kedua, tentukan semesta pembicaraannya agar persamaan X 2 tambah 1 merupakan 0. Yang selanjutnya itu proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat bernilai keduanya sekaligus. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Contohnya, yang pertama itu Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua, 2 tambah 2 adalah 4. Yang ketiga, ibu kota provinsi Gorontalo adalah Limboto. Dan yang keempat, 13 lebih besar dari 15. Yang ketiga, suhu permukaan laut 21 derajat. Dan yang ketiga, pemuda itu tinggi. Dan yang ketujuh, kehidupan hanya di planet bumi. Contoh, jam berapa kereta api Trans Sulawesi tiba di Gorontalo? Dan yang kedua, serahkan bukumu sekarang. Yang ketiga, X tambah 3 adalah 8. X lebih besar dari 8, bukan proposisi. Selanjutnya, kalimat terbuka. Kalimat terbuka misalnya X merupakan bilangan negatif. Kalimat ini tidak dapat dinyatakan benar atau salah karena memuat variabel bebas. Kalimat dapat dinyatakan benar atau salah jika variabel X diganti dengan bilangan tertentu. Definisi kalimat lengkap yang bukan kalimat tanya tapi tidak ditentukan benar atau salahnya disebut kalimat terbuka. Materi yang selanjutnya itu kalimat majemuk. Definisinya itu misalkan P dan Q adalah proposisi yang terbagi jadi 3, yaitu konjungsi, disjungsi, dan negasi. Dan dapat kita lihat konjungsi
P dan Q dinyatakan notasi P dan Q adalah proposisi P dan Q, dan yang disjungsi P atau Q dan biasa disimbol V, P atau Q atau proposisi P atau Q. Dan yang ketiga itu negasi dari P, dikatakan notasi negasi P adalah proposisi tidak P atau bukan P. Contohnya P hari ini hujan dan Q-nya itu murid-murid diliburkan sekolah, maka P dan Q-nya itu hari ini hujan dan murid-murid diliburkan sekolah. Yang kedua itu disjungsinya yaitu P atau Q, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Dan yang ketiga, tidak benar bahwa hari ini hujan atau tidak hujan. Yang ketiga, implikasi. Implikasi merupakan proposisi, yaitu proposisi majemuk jika P maka Q. Disebut proposisi bersyarat implikasi dengan dinotasikan dengan P jika Q. Proposisi tersebut hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisi. Dan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Selanjutnya itu implikasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk P jika dan hanya jika disebut implikasi dinotasikan dengan P jika dan hanya jika Q. Tabel kebenaran. Kita lihat konjungsi, disjungsi, dan negasi. Nah, jika P untuk tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, dan negasi, itu konjungsinya jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q benar, dan seterusnya. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.